zaman yang penuh dengan persaingan ini, makna dan nilai-nilai Pancasila harus tetap diamalkan dalam kehidupan kita agar keberadaan tidak hanya dijadikan sebagai simbol semata. Pancasila dalam sejarah dan perumusannya melalui proses yang sangat panjang oleh para pendiri negara ini. Pengorbanan tersebut akan sia-sia apabila kita tidak menjalankan amanat para pendiri negara, yaitu Pancasila yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pedoman bagi kehidupan manusia baik itu dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya akan bertanya kepada rekan-rekan sekalian, mengapa revolusi industri 4.0 sangat berdampak terhadap kehidupan manusia dan ideologi Pancasila? Revolusi Industri 4.0 banyak membawa perubahan dalam kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 secara fundamental telah mengubah cara beraktivitas manusia dan memberikan pengaruh yang besar terhadap dunia kerja. Pengaruh positif 4.0 berupa efektivitas dan efisiensi sumber daya dan biaya produksi, meskipun berdampak pada pengurangan lapangan pekerjaan. Pada aspek ideologi negara, pergeseran nilai-nilai Pancasila tidak hanya dipandang dari perubahan sosial politik, tapi juga pergeseran Pancasila juga bisa disebabkan oleh faktor ekonomi yang semakin maju melalui sebuah revolusi. Revolusi yang sudah berlalu seperti revolusi industri 2.0 dan 3.0 sudah dilalui oleh ideologi Pancasila. Sekarang, ideologi Pancasila menghadapi tantangan baru, yaitu revolusi industri 4.0. Dengan hadirnya revolusi industri 4.0 memberikan suatu tantangan baru dalam pengembangan ideologi Pancasila. Lalu, apa tantangan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Tantangan yang dihadapi dalam proses penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara pada era revolusi industri 4.0, yaitu salah satunya terletak pada remaja-remaja masa kini, di mana mereka tidak dapat terlepas dari handphone dan gadgetnya. Mereka dapat dengan mudah mendapatkan informasi-informasi dari luar melalui internet. Selain itu, mereka juga dapat mengakses situs-situs luar dari internet tersebut, yang informasi tersebut dan isi situs tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Namun, hal tersebut dapat diatasi dengan cara pemanfaatan perkembangan informasi dan ilmu teknologi atau IPTEK yang menjadi media dalam penanaman dan penguatan Pancasila di era revolusi industri 4.0. Guru dan dosen di sini memiliki peranan yang sangat penting, yaitu mereka harus dituntut untuk dapat lebih kreatif dalam mengembangkan metode pembelajarannya, dalam memberikan pembelajaran pendidikan Pancasila melalui media pembelajarannya. Terakhir, bagaimana penguatan ideologi Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0? Penguatan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya yaitu yang pertama, membumikan Pancasila dalam perkembangan revolusi 4.0 dengan cara meningkatkan pemahaman Pancasila, mengurangi eksklusivisme sosial, mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan wawasan Pancasila bagi penyelenggara negara, serta menjadikan Pancasila ini sebagai keteladanan dalam menghadapi revolusi industri 4.0. Yang kedua, penguatan Pancasila dalam menghadapi revolusi industri 4.0 adalah dengan meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang terakhir yaitu mempertahankan eksistensi Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang telah menjawab pertanyaan yang telah saya lontarkan. Bahwasanya dapat saya simpulkan dari semakin banyaknya penggunaan teknologi dalam kehidupan, salah satu hal yang patut diwaspadai adalah penggunaan teknologi yang tidak bertanggung jawab dapat berdampak pada rusaknya persatuan dan kesatuan bangsa ini. Sudah banyak peristiwa yang mengarah ke sana, sebagai contoh penggunaan media sosial untuk menyebarkan ajaran-ajaran radikal yang berpotensi melukai kebinekaan tunggal ika bangsa ini. Perlu diingat bahwa dari uraian sebelumnya yang telah teman-teman
lontarkan dalam vlog ini, kita menyadari bahwa Pancasila merupakan pemersatu bangsa. Dari sini kita bisa melihat bahwa tindakan yang perantaran teknologi berarti telah melukai Pancasila. Kelima sila dalam dasar negara kita bukanlah hanya uraian kalimat-kalimat kosong yang hanya akan menghiasi buku-buku pelajaran. Maka dari itu, lambang burung Garuda Pancasila bukan pula hanya sekedar pajangan yang wajib menghiasi dinding di setiap rumah. Justru yang harus kita sadari adalah bahwa dengan adanya Pancasila, maka seluruh elemen bangsa yang sangat beragam akan dapat disatukan, termasuk ketika kita semakin akrab dalam menggunakan teknologi pada kehidupan kita. Maka dari itu, kelima sila dalam Pancasila tersebut akan menjadi semakin lengkap jika mampu mengenapainya dengan berperilaku sesuai dengan pesan-pesan yang tersirat dalam sila-sila Pancasila tersebut. Sekian vlog dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan ucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.